Hai, what's up everybody guys? Kembali lagi di channel Bang Sui. Kali ini gua akan mereview, merangkum film yang berjudul Sand Shark 2011. Sand Shark adalah film thriller Amerika yang dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Mark Atkins. Film ini menceritakan tentang perjuangan Jimmy, seorang anak wali kota di sebuah kota. Juga temannya John, seorang sheriff kota kecil tersebut. Mereka diserang oleh segerombolan hiu mengerikan yang berenang melalui pasir dan berburu orang. Bagaimana caranya tuh bisa berenang di pasir? Mereka membunuh dan memakan setiap orang yang menginjakan kaki mereka di atas pasir pantai. Bagaimanakah perjuangan mereka? Akankah mereka selamat dari hiu megalodon pasir tersebut? Atau malah menjadi santapan si hiu? Yuk kita cekidot! Film ini diawali dengan menyorot aktivitas para premotor off-road pasir yang sedang ngetrek. Kemudian fokus pada seorang pria yang tiba-tiba terjatuh dan mengalami mogok motornya. Ia berusaha untuk menyalakan motor KLX-nya yang mati, namun tiba-tiba seekor predator muncul dari bawah pasir dan melahapnya. Tak lama kemudian temannya datang dan bingung ketika melihat motor KLX yang tergeletak begitu saja. Dan sekali lagi, predator menyeramkan itu menampakkan siripnya dan mengejar premotor itu sampai tertangkap. Lalu dibawalah ia berkeliling dulu sebelum disantap. Dimulailah Sand Shark. Sementara itu, Jimmy, seorang putra wali kota dari kota pulau kecil di White Sand, tengah menemui ayahnya untuk membicarakan bahwa ia akan mengadakan pesta untuk menambah cuan di kota kecil yang miskin tersebut. Ya, targetnya adalah orang-orang luar kota agar datang ke sana dan memberikan uang-uangnya. Pada saat yang sama, sheriff lokal John bersama adiknya Brenda sedang menyelidiki kematian orang-orang yang sebelumnya memotoran di sana. Mereka sedikit berdebat karena Brenda berpikir jika itu ulah seekor hiu. Tentu saja John yang memiliki pikiran rasional tidak mempercayainya. Bagaimana seekor hiu bisa sampai di sana, pikir John. Beralih pada Sandy, seorang ahli hiu yang mendapatkan telepon dari Brenda untuk datang ke White Sand. White Sand adalah nama dari kota kecil di pesisir pantai itu. Brenda masih kekeh berpikir kalau pembunuhan itu adalah ulah hiu. Ya, memang benar Brenda. Sementara itu, sepasang kekasih yang sedang berjemur di pantai tiba-tiba diserang oleh hiu pasir laknat tersebut. Cindy? Ow! Dan di sisi lain pantai, Jimmy tampak sedang mempersiapkan tata letak pesta dengan Willie, Erin, dan seorang pengacara bernama Amanda. Ketika John dan Brenda sedang mengawasi pantai, ia bertemu dengan Jimmy dan ketiga rekan kerjanya yang sedang berjalan-jalan. Kemudian suasana menjadi mencekam ketika seorang wanita berteriak meminta tolong karena pacarnya dilahap oleh seekor hiu besar. John tidak percaya dan menganggap itu hanya lelucon. Namun ketika melihat seekor hiu yang tiba-tiba datang dan melahap si wanita, barulah John percaya. Si John meniherasnya. Somebody help! Something happened to my boyfriend! You must be talking about shallow water stuff, right? John, come on, wake up! Beberapa jam kemudian, aula wali kota dipenuhi oleh warga yang meminta klarifikasi tentang hiu pasir tersebut. John tidak sepenuhnya menyangkal fakta tersebut, namun ia berpendapat bahwa hiu jadi-jadian itu kebetulan sedang berenang di perairan yang dangkal. Ia masih belum bisa menerima hiu yang bisa berenang di dalam pasir. Tetapi John memutuskan menutup sementara pantai untuk keamanan. Karena jika hiu tersebut belum tertangkap, maka akan berbahaya berada di sekitar pantai. Hal tersebut memicu kegelisahan warga, apalagi bagi mereka yang memiliki bisnis di pantai. Mereka semua khawatir bahwa bisnis mereka akan mengalami kemerosotan ekonomi jika pantai ditutup. Dalam pertemuan tersebut, seorang pria bernama Angus memberitahu mereka bahwa mereka berurusan dengan hiu pasir yang sebenarnya dapat berenang melalui pasir dan memangsa manusia. Ia menawarkan diri untuk memburu hiu tersebut asalkan ia mendapatkan bayaran yang besar. Akan tetapi respon yang ia dapatkan sungguh tak mengenakan. Dia dianggap gila.
Setelah pertemuan selesai, Sandy yang saat itu telah menonton pertemuan langsung pergi ke laboratorium untuk meneliti sisa tubuh para korban hiu ganas itu. John juga datang mengunjungi Sandy. Mereka pun berbincang ringan. Kebetulan Sandy mendapatkan gigi hiu tersebut di sisa tubuh korban hiu. Dan setelah ia teliti, ternyata gigi tersebut seperti gigi bayi hiu. Jadi bisa kita simpulkan, hiu yang meneror orang-orang di pantai adalah seekor bayi hiu. Bayinya sudah sebesar itu. Ibu dan bapaknya sebesar apa tuh? Pada subuh hari nampak dua orang pria sedang titanik-titanikan menggunakan perahu karet. Mereka tentu saja langsung diincar oleh hiu pasir di dalam air. Mereka mencoba melarikan diri dan berhasil sampai ke tepian. Tapi mereka tidak tahu jika hiu nakal itu bisa berenang di pasir. Dan mereka pun menjadi santapan hidangan sahur si hiu pasir. Hey, you see that? Jasad kedua pria itu pun ditemukan keesokan pagi harinya oleh Brenda. Bukan jasad sih, cuman sisa tangan mereka saja. Sedangkan Jimmy khawatir pestanya tidak berjalan karena hiu nakal itu, ia pun memanggil seseorang untuk membawa hiu yang sudah mati. Lalu berkata pada para penduduk jikalau pria itu sudah menangkap hiu yang meneror warga. Tapi untungnya ada Sandy datang ke sana dan memeriksa hiu tersebut. Lalu mengatakan bahwa hiu itu bukanlah hiu yang meneror mereka. Bahkan hiu tersebut sudah mati lebih dari seminggu. Widih, siapa dulu dong ahli hiu? John pun masih tetap menutup pantai dan itu membuat Jimmy kecewa. Beberapa saat kemudian, si Jimmy secara diam-diam ia menyingkirkan pelang pantai ditutup. Lalu bersama rekan-rekannya tetap berencana mempersiapkan pesta di pantai. Mengabaikan bahayanya ancaman dari hiu pasir. Sungguh bodoh sekali. Pada malam harinya, sang hiu pasir pun membuat onar dengan menggigit kabel listrik yang dipasang suruhan Jimmy di pantai, sehingga mengakibatkan listrik di kota padam. Setelah pemadaman listrik yang disebabkan oleh hiu, Brenda menangkap Jimmy dan membawanya kepada John yang berada di pantai dengan 3 orang di bawah todongan senjata. 3 orang pria tersebut adalah suruhannya si Jimmy. John menangkap mereka karena ketahuan memasang kabel listrik di pantai. Listrik pun harus mati karena ulah mereka, dan tentu saja karena si hiu nakal juga. Tak lama kemudian mereka pun melihat dengan mata kepala sendiri sirip hiu yang bergerak di antara pasir-pasir pantai. Sehingga mereka pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Angus. Tetapi sungguh bodohnya si wali kota yang malah melakukan ceramah di dekat pasir. Sehingga ia pun menjadi santapan sang hiu pasir. Lalu Sparky, anak buahnya Jimmy, tidak mendengar seruan orang-orang yang menyuruhnya menjauh dari pasir. Dia bersikeras ingin memperbaiki kabel listrik yang digigit oleh si hiu pasir. Akibatnya ia pun dimangsa oleh hiu tersebut. Tapi karena si Sparky sedang memegang kabel, akhirnya membuat sebuah ledakan sehingga tubuh hiu pasir tersebut pun hancur berantakan. Hilanglah sudah ancaman pikir para penghuni pantai, sehingga pantai dibuka kembali dan pesta akan segera digelar oleh Jimmy. Namun sekali lagi Sandy memperingati, gigi hiu tersebut tampak seperti bayi, dan Sandy yakin sang induk hiu akan mencari anaknya yang hilang. Akhirnya, Jimmy menggelar pesta dengan sangat meriah di pantai. Sedikit informasi, para peserta pesta ini banyak yang datang dari luar kota. Semua peserta pesta tampak bersenang-senang. Banyak perempuan yang dengan seksoinya joget menggunakan bikini, membuat mata cowok-cowok pada melek dan bersemangat. Haha. Di saat yang sama, Amanda dan Jimmy sedang enak-enak bercumbu mesra. Sampai mereka pun ketahuan oleh si Brenda yang ternyata adalah mantannya si Jimmy. Brenda terlihat sangat bete dan pergi. Lalu tiba-tiba tanpa diduga muncul si hiu pasir yang menyaploknya sampai kepala Amanda terputus dan menggelinding membuat Jimmy kaget sekaget-kagetnya. Ternyata hiu pasir pemakan manusia masih ada, bukan hanya satu. Kejadian tersebut diketahui oleh Willy dan Erin yang baru saja datang. Willy langsung berkata mereka harus melaporkan hal tersebut dan membubarkan pesta. Tetapi si Jimmy malah lebih mementingkan pesta tetap berjalan dan ingin mereka merahasiakan kehadiran hiu pasir itu.
Tapi karena Willy akan melaporkan kejadian tersebut, Erin terpaksa menggetok kepala Willy dengan botol kaca sehingga pria kulit hitam itu pingsan. Jimmy dan Erin ini sama-sama si otak bisnis yang menghalalkan segala cara. Saat Erin hendak memindahkannya, Willy tiba-tiba dilahap oleh si hiu pasir. Ya, meskipun menyadari ada hiu pasir, namun ia dan Jimmy tetap tutup mulut karena gak mau rugi cuan. Memang bangsat mereka. Ketika para peserta sedang asik ngedugem, seorang wanita yang sedang membuka bikini tiba-tiba dilahap oleh hiu pasir sampai darahnya muncrat. Orang-orang langsung berhamburan kabur dan suasana mulai tidak terkendali. Dengan begitu, kebenaran terungkap bahwa ada banyak hiu pasir lainnya yang ada di wilayah itu. Lebih banyak hiu pasir muncul dan mulai membunuh para tamu pesta satu persatu. Bahkan si Brenda juga terbunuh saat mencoba mengeluarkan orang-orang dari pantai. Sedangkan John dan Sandy terjebak di bebatuan di mana hiu tidak bisa mencapai mereka. Tetapi mereka juga tidak bisa keluar karena bebatuan itu dikelilingi oleh pasir. John juga sangat terpukul mendengar Brenda adiknya yang mati karena dimangsa hiu pasir. Sebelumnya kedua orang tua John dan Brenda memiliki nasib yang serupa dengan Brenda, yaitu mereka dimangsa oleh hiu hingga meninggoy. Berlarut-larut dalam waktu seperti ini bukanlah pilihan yang tepat. John memilih menjadi tegar dan profesional menjadi seorang polisi yang dapat melindungi warganya. Dengan meminta bantuan, John menyuruh Jimmy untuk mengungsikan para pengunjung pantai yang berada di dermaga untuk segera pergi dari sana. Meskipun Jimmy tidak dapat menyelamatkan seluruh pengunjung. Beruntung saat hiu menyerang tidak banyak korban yang berjatuhan di dermaga. Apalagi ketika Angus muncul untuk mengeluarkan orang-orang dari sana. Singkat cerita, entah bagaimana caranya John dan Sandy sudah berhasil menyelamatkan diri dari bebatuan di tepi pantai. Kini, mereka berempat yakni John, Sandy, Angus, dan Jimmy akan melakukan sebuah rencana untuk memusnahkan para hiu laknat tersebut. Dengan menggunakan speaker pesta milik Jimmy dan juga lahan pasir milik Angus, serta penyembur api buatan Angus juga. Setelah menyusun rencana dengan matang, mereka pun mulai gotong royong untuk mewujudkan rencana mereka. Dengan memanfaatkan suara speaker sebagai pemancing hiu, mereka berusaha semaksimal mungkin agar suara yang dihasilkan dapat memancing hiu pasir tersebut ke lahan pasir milik Angus. Usaha mereka hampir saja berhasil, namun sayang speaker milik Jimmy itu berhenti mengeluarkan suara. Dan pada akhirnya si Jimmy pun memberanikan dirinya untuk memperbaiki pengeras suara tersebut. Tetapi ternyata kabelnya robek karena digigit si hiu pasir. Jimmy yang bertekad untuk menebus segala kesalahannya akhirnya pasrah akan hidupnya dan memilih mengorbankan dirinya sendiri sebagai umpan. Sehingga para hiu pasir masuk kembali ke lahan pasir milik Angus dan terdiam di sana. Sehingga Angus dapat membakar mereka dengan senjata penyembur apinya, membuat para hiu itu terbakar dan terjebak di pasir yang meleleh. Dengan para hiu pasir yang sekarang sudah menjadi ikan panggang, ancaman tambaknya telah hilang, membuat ketiganya bisa bernapas lega. Tetapi oh sungguh tetapi, sirip lain yang berkali-kali lipat lebih besar terlihat bergerak di atas tebing. Ternyata itulah sang induk hiu pasir yang langsung menerobos dan menerjang buas, tepat menyantap Angus. Terjebak di gubuk Angus, John dan Sandy melakukan upaya terakhir untuk membunuh hiu besar tersebut dengan melemparkan tabung senjata penyembur api ke mulut sang induk hiu. Saat mereka melarikan diri dari gubuk, si hiu pasir menggigit tabung tersebut dan boom, meledak, menghancurkan sang induk hiu dan gubuk pada saat yang bersamaan. Daging, jeroan, dan darah hiunya muncrat kemana-mana. Akhirnya, John dan Sandy pun bisa bernapas lega selega-leganya. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kembali ke trailer tempat Erin bersembunyi setelah hiu membunuh Willy. Dia sedang berbicara dengan seseorang yang ingin mengadakan pesta pantai. Tetapi tiba-tiba seekor hiu muncul dan ia pun dimangsa oleh hiu pasir lainnya, yang mengisyaratkan bahwa ancaman hiu pasir masih belum berakhir. Selesai. Ending yang asem sekali. Kesimpulannya, pantai White Sand merupakan pantai yang dimiliki oleh sebuah kota kecil yang memiliki krisis ekonomi sebab penduduknya yang sedikit. Demi memajukan ekonomi kota tersebut, Jimmy, anak sang wali kota, mengusulkan untuk membuat bisnis dengan pantai.
Namun bukannya untung, malah buntung. Semua rencana untuk menebalkan isi dompet sirna begitu saja karena ancaman maut yang berasal dari predator ganas yang berkeliaran di pasir pantai. Pesan yang dapat diambil adalah jangan tamak kayak si Jimmy dan jangan main ke laut kalau gak bisa ngelawan hiu. Tapi di bagian akhir Jimmy, respect, dia berkorban men dan bertanggung jawab. Itulah laki sejati. Gua Sam, pamit, bye-bye.